Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurdayanti dengan NPM 101202221E. Di sini saya akan mereview jurnal dari kelompok 2 kelas E2 dengan judul Perkembangan Teknologi Komunikasi Walkie-Talkie pada Era Digital. Jurnal ini ditulis oleh Suci Qodarul Hikmah dan Fauza Nur Anzaini dengan dosen pengampu Bapak Riki Firmansyah, STM.Com pada mata kuliah Teknologi Komunikasi di STIS Tembi Bandung Business School. Jalan Buah Batu nomor 26, RT 3 RW 7, Burangrang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2 kelas E2 Prodi S1 Manajemen. Selanjutnya merupakan bagian pertama dari jurnal, yaitu abstrak. Apa itu abstrak? Ya, abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya, abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Abstrak dari Jurnal Perkembangan Teknologi Komunikasi Walkie-Talkie pada Era Digital ialah teknologi informasi dan komunikasi sangatlah luas cakupannya dan memiliki ragam bentuknya, dimulai dari surat, telegraf, radio, televisi, faksmail, telepon kabel, smartphone, hingga komputer. Pada pembahasan kali ini akan mengangkat salah satu teknologi komunikasi dalam bentuk walkie-talkie. Walkie-talkie ialah salah satu alat komunikasi genggam yang dapat menghubungkan dua orang atau lebih, berkomunikasi jarak jauh dengan bantuan gelombang radio. Alat ini secara umum digunakan untuk melakukan fungsinya, yaitu berbicara dan mendengar. Donald Lewis Hinks adalah seorang perancang pertama walkie-talkie asal Kanada pada tahun 1937. Dan pada saat itu belum dinamai walkie-talkie, tetapi waterproof two-way radio atau radio dua arah yang dapat melakukan pembicaraan dua arah, berbicara dan mendengar lawan bicara secara gantian. Dapat digunakan dalam jarak 0,5 km sampai dengan 2,5 km. Dan nama walkie-talkie digunakan pertama kali pada tahun 1941. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, walkie-talkie pun mengalami perkembangan teknologinya. Di era milenial ini, walkie-talkie semakin mudah diakses dan digunakan. Contohnya, sudah banyak yang menciptakan walkie-talkie dalam bentuk aplikasi. Pada karya tulis ilmiah ini akan dijelaskan tentang perkembangan walkie-talkie pada era digital. Dengan kata kunci walkie-talkie, aplikasi, perkembangan teknologi, alat komunikasi. Pada karya tulis ilmiah ini akan dijelaskan mengenai sejarah walkie-talkie, kegunaan atau manfaat walkie-talkie, cara penggunaan, serta perkembangan pada era digital. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang perlu dikaji dari jurnal ini ialah bagaimana proses perancangan dan juga penggunaan walkie-talkie sebagai alternatif lain untuk berkomunikasi jarak jauh, dan pengembangan walkie-talkie berbentuk aplikasi sebagai peran tambahannya. Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk menginformasikan bahwa pada era digital seperti sekarang, banyak kemajuan teknologi pada alat komunikasi. Salah satunya adalah walkie-talkie ini, yang berkembang dengan terciptanya inovasi baru dalam bentuk aplikasi. Metode yang digunakan pada jurnal ini yang pertama, yaitu studi literatur. Pada proses pengerjaan jurnal ini, penulis melakukan pengumpulan data dari dokumen di internet dan referensi tambahan berupa buku, jurnal ilmiah, sebagai dasar penggunaan materi. Kedua, menggunakan metode analisa. Metode ini digunakan untuk memaparkan mengenai hasil dari tahap studi literatur. Dengan demikian, akan dapat diketahui apakah penggunaan alat teknologi ini tetap berfungsi sebagai tujuan awal, disertai mengetahui kekurangan dan kelebihannya yang dapat digunakan untuk evaluasi dari keseluruhan materi yang telah dibuat. Pembahasan.
Pada bab pembahasan, biasa juga disebut sebagai bab diskusi. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, walkie-talkie ialah alat untuk komunikasi. Namun, berbeda dengan alat komunikasi lainnya. Keunikan tersendiri ialah alat komunikasi tanpa pulsa juga dapat menjangkau jarak yang terbilang jauh, tergantung oleh kondisi daratan suatu wilayah. Biasanya, kita dapat memakai Android saat kita mendaki gunung. Tetapi berbeda dengan walkie-talkie yang dapat digunakan dalam kondisi yang terbilang sulit dijangkau. Tetapi ketika dihadapi dengan kondisi yang penuh dengan bangunan, akan menjadi sulit penggunaan walkie-talkie tersebut. Pembahasan dan kelebihan serta kekurangan walkie-talkie. Yang pertama, kelebihan walkie-talkie ialah tidak perlu mengatur frekuensi karena sudah tersetting dari pabrik yang bentuknya dominan lebih kecil dan praktis saat digunakan. Cocok untuk jarak yang tidak terlalu jauh seperti antar blok perumahan atau antar ruangan. Sedangkan kekurangan dari walkie-talkie ini ialah gelombang elektromagnetik yang benda tersebut hasilkan lebih besar dibandingkan dengan handphone yang sehari-hari kita gunakan. Sampai beberapa insiden terkait penggunaan walkie-talkie di sekitar rumah sakit yang diteliti lebih lanjut oleh UK Medical Device Agency yang menyatakan bahwa walkie-talkie memiliki frekuensi yang memiliki resiko besar terhadap alat-alat kesehatan ketika dipakai dalam ambulans. Penelitian lebih lanjut dapat dilihat di MDR Report DB 9702. Cara menggunakan walkie-talkie sangatlah mudah ya. Yang pertama, cukup dengan tekan tombol bicara, lalu katakan sesuatu yang akan disampaikan. Jangan lepas tombol selagi Anda berbicara. Setelah itu, lepaskan tombol maka teman Anda akan langsung dapat mendengar apa yang Anda katakan. Pembahasan aplikasi Zello. Pada era digital ini, walkie-talkie telah berinovasi menjadi sebuah aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi Zello. Aplikasi tersebut diluncurkan pada tahun 2012 dan telah diunduh lebih dari 110 juta pengguna Android, Windows, iPhone, PC, dan BlackBerry. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan aplikasi Zello. Kelebihannya ialah setiap pengguna dapat bertukar informasi melalui pesan atau suara secara bergantian, dapat diakses melalui jaringan Wi-Fi atau data seluler tanpa perlu membeli perangkat walkie-talkie. Pengguna offline tetap dapat menerima dan membuka pesan setelah online. Sedangkan kekurangannya ialah jangkauan yang terbatas dan tidak seluas walkie-talkie, serta penggunaan bahasa dalam aplikasi hanya menggunakan bahasa internasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini ialah awal mula walkie-talkie dicetus oleh orang Kanada bernama Donald Lewis Hinks pada tahun 1937. Memiliki berbagai perkembangan seiring dengan berjalannya zaman. Hingga sekarang, setelah 83 tahun dari awal pembuatan walkie-talkie itu sendiri, ia dapat berkembang tanpa tertinggal oleh teknologi yang ada, seperti halnya smartphone. Bahkan, dalam smartphone sendiri ada aplikasi yang menyerupai walkie-talkie tanpa perlu memakai walkie-talkie itu sendiri. Dulu mungkin harus kita bawa benda bernama walkie-talkie untuk bisa menggunakannya. Tetapi sekarang, cukup dengan kecanggihan teknologi hanya dengan menggunakan aplikasi Android atau smartphone, bisa dapat menggunakan fitur walkie-talkie itu sendiri. Berikut beberapa sumber referensi yang kita dapat melalui internet. Sekian review dari Jurnal Perkembangan Teknologi Komunikasi Walkie-Talkie pada Era Digital. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.